Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita mengkaji dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk membaca, memahami dan memanggil dari pelajaran serta faidah-faidah dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, kebaikan serta keberkahan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga serta sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Bapak Ibu Allah yaitu di malam hari ini kita akan membahas satu ayat dari surat Al-Isra ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengambil satu ayat. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami yang menurunkan dari Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dan kalau kita membaca dari ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang Allah membahasakan dirinya dengan lafaz jamak. Kalau kita belajar bahasa Arab, aqwan nazil. Munazil itu yang menurunkan kami, pakai bahasa asli. Dan dalam ayat dalam Al-Quran sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan dirinya dengan bahasa kami. Ya, seperti apa Allah berfirman, inna a'tayna al-kautsar, inna sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, pakai bahasa kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna sesungguhnya kami. Siapa yang dimaksud dengan kami? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menunjukkan Allah itu banyak, bukan. Tapi kadang Allah membahasakan dirinya dengan bahasa kami, lita'dim, untuk mengagungkan dirinya. Ya, loh kami berarti Allah itu banyak, enggak. Allah hanya satu. Tapi Allah sering membahasakan dengan lafaz kami untuk mengagungkan dirinya. Termasuk
Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan dari Al-Quran. Maka yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu turun dari sisi Allah. Ma huwa syifaa'un, dan kami telah menurunkan dari Al-Quran, ya, ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, yang mana ia adalah syifa'. Syifa' itu penyembuh, obat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasannya dari Al-Quran, dan Al-Quran itu semuanya adalah termasuk dari penyembuh, termasuk dari obat. Maka Al-Quran itu obat. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan syifaa'un li amradil qulub. Al-Quran itu ia menjadi obat untuk penyakit-penyakit hati. Apa penyakit dari penyakit hati yang bisa sembuh pada dengan Al-Quran? Minal jahli, dari kebodohan. Dengan diturunkannya Al-Quran, kemudian dipelajarinya Al-Quran, diajarkannya Al-Quran, Bapak Ibu, Al-Quran itu jadi obat kejahilan. Orang yang jahil, orang yang bodoh, dia bisa berilmu. Di antara ilmunya apa? Dia berilmu tentang siapa Allah. Dengan mempelajari Al-Quran, manusia kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah banyak memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran dari awal sampai akhir. Dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah sudah memperkenalkan dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahim, Allah itu Ar-Rahim. Terus apa lagi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, Allah memperkenalkan dirinya juga. Allah itu Rabbul Alamin, Rabb yang semesta. Iya. Terus Allah memperkenalkan dirinya juga, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ternyata Allah itu satu-satunya yang kita harus meminta tolong kepadanya. Allah itu satu-satunya yang disembah. Sampai akhir surat, atau sampai akhir Al-Quran. Surat apa Pak? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Allah memperkenalkan diri. Allah itu Rabbnya manusia. Malikin nas, Allah itu rajanya manusia. Ilahin nas, Allah itu sesembahannya manusia. Maka dalam surat Al-Quran dari awal sampai akhir, Allah banyak memperkenalkan dirinya. Maka orang yang jahil, orang yang tidak kenal siapa Allah, dengan diturunkan Al-Quran, kenapa? Kejahilannya tentang Allah kita. Dan ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti di alam kubur kita akan ditanya tentang siapa Allah kita. Bapak Ibu, azani Allah diakum, dengan Al-Quran ia adalah obat, ia adalah penyembuh dari kebodohan dari syariat Islam. Berarti orang yang diberikan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, hilang pak kebodohannya. Bodoh tentang apa? Syariat Islam. Yang awalnya tidak paham apa itu sholat, paham. Yang awalnya tidak paham bagaimana syariat ini, bagaimana akhlak adab,
dalam Islam dengan buka Al-Quran. Maka Al-Quran adalah obat li amrodil qulub, untuk penyakit-penyakit hati. Di antara kejadian antaranya adalah kejahilan. Apalagi wal ghaflati, dan ghaflah, kelalaian. Orang yang suka lalai, orang yang suka lupa bisa diobati. Dan di antara obatnya baca Quran, pelajari Al-Quran, dia bisa jadi obat. Orang yang lupa tentang ibadah, orang yang lupa tentang akhirat, baca Quran. Termasuk sering disarankan, dinasihatkan oleh para ulama, orang kalau ingin tidak lupa, bahkan apa itu sering baca Al-Quran, bahkan apa murojaah, hafalkan Al-Quran. Maka yang tidak mau pikun nanti Pak, ketika sudah tua, dari sekarang banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kenapa kalau nggak bisa tidur? Karena setiap orang yang membaca Al-Quran, dia mesti akan nyimak Pak ini. Ini bacanya di fathah, di kasrah, atau di dhamma, atau di sukun, ini gabung ataupun tidak, dan lain sebagainya. Setiap orang baca Al-Quran, hatinya, kemudian otaknya pikir terus. Orang yang dipakai mikir terus, merenung terus, Bapak Ibu, maka otak itu akan terangsang. Beda orang yang apa Pak? Otaknya tak pernah dipakai. Males baca, males murojaah, ya sukanya yang enak-enak saja, mikir berat gak mau. Ini seperti pisau lama gak dipakai. Apa Pak yang terjadi? Jadi tumpul. Pisau setajam apapun dipakai kemudian digeletak itu saja. Lama-kelamaan bisa tumpul begini. Bahkan apa? Dia bisa hancur, kena karatan, akhirnya rusak, akhirnya patah, hancur sendiri. Maka hati kita, otak kita juga seperti itu. Kalau sering dipakai, apalagi baca Al-Quran, apalagi menghafal murojaah Al-Quran, ini bisa jadi obat dari kelalaian. Maka ini pegang tugas kita. Al-Quran itu syifa, maka jangan Al-Quran ditumpuk. Terus apa kata beliau? Wal inhiraf, ternyata Al-Quran itu adalah penyembuh dan obat dari penyimpangan. Orang-orang yang menyimpang, pengen lurus lagi akidahnya, pengen lurus lagi jalannya, maka di antara sebab dan obatnya Al-Quran. Belajar Al-Quran. Setiap ayatnya dikaji, kemudian dipelajari sesuai dengan pemahamannya para salaful ummah, maka orang yang menyimpang bisa balik. Seperti yang terjadi kepada orang-orang tersebut yang mereka menyimpang bukan hanya 100, 200, ribuan Bapak Ibu. Itu orang Khawarij. Ternyata mereka ada syubhat di kepala mereka tentang apa memahami Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengajak ngobrol mereka, memberikan pemahaman yang benar, diajak kembali memahami Al-Quran. Akhirnya dari sekian ribu sebagian besarnya balik. Mereka tidak jadi imam, tidak jadi mengikuti jalannya orang Khawarij, kembali kepada Al-Quran. Maka Bapak Ibu azza wa jalla, ternyata apa Al-Quran bisa menjadi obat untuk hati dari kejahilan, dari kelalaian, termasuk dari penyimpangan. Baik, kemudian kata beliau, wali amrodil abdan,
Ternyata Al-Quran juga ia bisa menjadi obat ya dari penyakit badan. Ternyata penyakit badanmu Bapak Ibu bisa sembuh Pak, dan bisa diobati dengan Al-Quran. Apa kata beliau? Minal huma, dari penyakit huma, panas. Maka di antara hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, orang terkena demam ataupun sakit, apalagi mungkin tersengat kala jengking dan lain sebagainya, obati dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Bacakan Al-Quran kepada orang yang sakit ini. Kalau kita mampu baca untuk badan kita sendiri, bacakan. Mungkin kita tersengat ya kala jengking, atau kita sedang demam Bapak Ibu, maka bacakan Al-Quran. Kemarin kita singgung malaikat, bacakan apa? Sebut nama Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Atau bacakan surat Al-Fatihah, atau bacakan dari ayat-ayat mungkin yang dianjurkan untuk dibaca, apalagi orang-orang yang badannya mungkin fisiknya bisa jadi sedang diganggu jin dan sedang bacakan ya. Ternyata Al-Quran bisa jadi obatnya. Ya, maka sakit apapun Mbak, mungkin kita sakit perut kita, atau mungkin sakit kepala kita Bapak Ibu, maka yang pertama kali obati dengan Al-Quran. Bacakan sambil pegang di tempat yang sakit, kemudian bacakan Al-Quran. Baik, Bapak Ibu azani Allah wa kemudian beliau melanjutkan wali amradin nufus. Kemudian Al-Quran bisa jadi obat juga untuk penyakit-penyakit yang ada di jiwa, yang ada di hati. Apa di antaranya penyakit-penyakit yang ada di hati? Minal hammi wal hazani wal wasawisi. Di antara contoh dari penyakit yang ada di jiwa, penyakit yang ada di hati, minal ham, yaitu rasa gelisah. Maka kalau ingin hatinya tenang, gelisahnya hilang, galaunya hilang, Bapak Ibu, baca Al-Quran. Ya, jangan baca yang lain. Hatinya sedang gelisah, baca Facebook. Kalau hatinya sedang gelisah, ingin mendengarkan sesuatu yang bisa menenangkan, maka dengarkanlah bacaan Al-Quran. Ada banyak dari manusia atau banyak dari kaum muslimin hatinya sedang gelisah, yang digunakan musik. Padahal Allah berfirman bahwasanya Al-Quran itu syifa, termasuk obat untuk hati yang sedih, hati yang gelisah. Termasuk wal hazan, obat dari kesedihan. Sedang tertimpa musibah, kemudian sedang ditimpa ujian, kemudian hatinya kecewa, hatinya sedih, Bapak Ibu baca Quran. Ya, sekali, dua kali, tiga kali hatinya itu akan tenang. Kenapa? Karena Al-Quran termasuk bacaan zikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dan ternyata termasuk di antara zikir, bahkan termasuk zikir terbaik. Ulama rahimahullah berselisih pendapat. Zikir yang terbaik itu Al-Quran atau kalimat la ilaha illallah. Para ulama berselisih. Ada yang berpendapat
itu yang terbaik itu la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau sampai nanti baca kemudian akhir ucapannya sebelum meninggal membaca la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, dia masuk surga. Kemudian kenapa la ilaha illallah? Karena ada hadis riwayat ditokok suatu tamu tulisannya la ilaha illallah ternyata ditimbang lebih berat daripada dosa, daripada maksiat yang banyak sekali. Berarti dikir paling baik la ilaha illallah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya apa Pak? Zikir yang terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa Pak? Di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama, kalau zikir yang terbaik adalah membaca Al-Qur'an karena setiap hurufnya berpahala. Kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf itu? Setiap hurufnya terdapat pahala, kebaikan, dan kebaikan dilipatkan 10 kali. Tapi kalau cuma la ilaha illallah satu hurufnya, ada pahala? Nah, kalau la ilaha illallah nggak ada. Ya. Tapi kalau bacaan Al-Quran apapun itu, maka terdapat kebaikan pada setiap. Maka para ulama berselisih pendapat mana yang paling utama itu, la ilaha illallah atau membaca Al-Quran. Ada yang mengenai bagaimana kerjakan semuanya. Ada waktunya baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ternyata ada waktunya dia baca tahlil karena tidak mungkin baca Quran, mungkin sedang di perjalanan atau tidak bisa memegang Al-Quran dan tidak hafal Al-Quran, berarti pikirnya la ilaha illallah. Maka mana yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Baik, Bapak Ibu anak saya Allah termasuk hati-hati yang sedang sepi berjiwa, banyak baca Quran. Itu akan menenangkan hati, menenangkan jiwa. Kalau hati kita masih gelisah terus, hati kita sering kecewa terus, bisa jadi kurang baca Al-Qur'an. Dan masing-masing coba baca. Setiap hari itu kita sudah baca Al-Qur'an dulu. Dan termasuk kebaikan yang besar ada pada dalam Al-Qur'an. Makanya orang yang baca Al-Quran setiap hari dengan orang yang jarang baca Al-Quran beda loh. Maka di antara nasihatnya para ulama, 3 amalan yang jangan sampai ditinggal, setiap hari kerjakan. Apa yang pertama? Sholat. Jangan sampai ditinggal. Bahkan jangan sampai terlambat. Jagalah 3 perkara itu. Pertama sholat. Kemudian yang kedua, setiap hari baca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, bakti kepada orang, apalagi yang masih punya orang tua. 3 perkara yang jangan ditinggal: sholat, baca Al-Qur'an, berbakti kepada orang tua. Hidupnya masih sukses. 3 perkara jangan ditinggal. Gimana Ustaz kalau orang tuanya sudah meninggal, maka berbakti kepada orang tua ya apa dengan apa meskipun sudah meninggal bisa dikerjakan, bisa. Gimana caranya? Berdoa kepada orang tua. Maka 3 perkara ini termasuk dari kebaikan bersama. Baik, Bapak Ibu atas saja Allah wal wasawis, termasuk obat dari penyakit jiwa. Apa diantaranya? Yaitu dari penyakit was-was. Apa Pak was-was? Artinya itu mudah. Dan banyak dari kaum muslimin tertimpa dengan penyakit was-was. Hatinya itu
sering ragu-ragu. Artinya itu apa? Tidak mantap. Ketika memutuskan sesuatu was-was, ketika ibadah was-was, sholat diterima atau enggak. Dan penyakit was-was ini apa ya? Ya, kemarin Bapak Ibu, ya ketika di Mekah, ya saya diceritain yang oleh Pak Ibu mulai ketika makan bareng diceritain Ustaz. Kemarin ada orang Indonesia jemaah saya. Apa Pak yang terjadi? Loncat dari lantai 11. Ya, hotelnya bukan 13, hotel yang paling tinggi. Jadi dia naik kalau tank ya, ke bagian yang paling atas, kemudian dia loncat dari situ. Mati nggak? Mati nggak? Mati. Nah, yang satu paling itu sampai lantai 20 itu masih ke atas lagi loncat dari situ. Sebabnya was-was. Jadi ketika dia datang, kemudian dia mengerjakan umroh, setelah umroh itu was-was. Apa was-wasnya? Dia rasa di hatinya takut terus, was-was terus. Jadi dia khawatir takut ini terus diterima. Sudah jauh-jauh datang ke tanah suci, sudah umroh, kemudian keluar biaya banyak, tetapi tidak diterima. Dia was-was. Nanti khawatir tahun depan gak bisa berangkat lagi. Allah gak terima umroh saya ini. Akhirnya saking was-wasnya, apa yang terjadi? Dia khawatir naik ke lantai yang paling atas, kemudian loncat. Bahaya nggak? Bahaya. Dan penyakit was-was di antara sebabnya ya dari bisikannya sendiri. Dibisik-bisiki kamu sholat-sholat bukan diterima. Bahkan kamu umroh bukan diterima. Bahkan kamu baca Quran sedekah, kamu tetap masuk neraka. Hatinya jadi was-was, dibisik-bisik kamu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Terus daripada ibadah apapun tidak diterima, saat mati saja dan ternyata di antara obatnya was-was adalah membaca Al-Quran. Bahkan bukan hanya sekedar baca. Orang yang baca saja itu kebaikan besar. Orang jadi bersih hatinya, jadi mantap keimanannya. Apalagi baca, kemudian maka Bapak Ibu azani Allah yakum, orang-orang yang mantap keimanannya mesti mereka dekat dengan Allah. Tidak ada orang beriman mantap keimanannya dia jauh dari Al-Quran, tidak ada. Mesti mereka dekat dengan Al-Quran, bahkan paling tidak sering membaca Al-Quran. Ini nasihat untuk kita semua. Hubungan kita dengan Al-Quran sudah sedekat apa? Kalau dari bulan Ramadan sampai sekarang, kapan belum Pak? Dulu bulan Ramadan katakan sekali, 2 kali, sekarang Ramadan sampai sekarang sudah berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan. Sudah katakan belum, baca Al-Quran belum. Maka usahakan setiap hari baca Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang ingin hatinya tenang, urusannya mudah, rizkinya lancar, jaga sholatnya, baca Al-Qurannya, kemudian berbakti kepada orang tua. Baik, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un, dan kami menurunkan dari Al-Quran yang ia adalah syifa, obat. Kemudian yang kedua, wa rahmatul lil mu'minin. Jadi apalagi Al-Quran itu wa
mukmin, kita orang yang beriman, Bapak Ibu. Al-Quran itu rahmat, Bapak Ibu. Makanya di antara sebab bagaimana kita dirahmati oleh Allah, bacalah Al-Quran. Itu rahmat bagi orang beriman. Kita setiap hari itu berdoa, kita setiap hari itu minta dirahmati. Allahumma rahmi, Allahumma rahmana, ya Allah rahmati aku, ya Allah rahmatilah kami. Kita semua itu butuh rahmatnya Allah. Termasuk orang yang ingin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda yang menyebutkan, ya la yadkhulul mar'ul jannah bi amalihi. Orang itu tidak masuk surga dengan amalnya kok saja. Tetapi orang itu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Wala anta ya Rasulullah. Ada sahabat yang dia bertanya, termasuk juga engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Masuk surga itu kalau dirahmati Allah. Maka kalau kita paham kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, setiap hari carilah rahmat. Dan ternyata hal yang mendatangkan rahmat kepada kita dan Allah yang menyebutkannya langsung, yaitu rahmat itu dari Al-Quran. Rahmatul lil mukminin. Al-Quran itu menjadi rahmat bagi kaum mukminin. Maka Bapak Ibu akan sadar orang yang ingin memburu rahmat, setiap hari kita bisa dapat. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, kemudian ajarkan Al-Quran juga. Setiap hari baca dan lepas dari Al-Quran, minimal baca. Berapa banyak kita harus baca Al-Quran setiap hari? Kita nggak dituntut banyak. Dari waktu 24 jam saja kita berikan hak kita kepada Al-Quran 1 jam, bagus nggak? 24 jam diambil 1 jam untuk baca Al-Quran fokus, bagus Pak. Jadi rahmat apa ini? Atau dari 24 jam kita tak bisa ambil 60 menitnya, 1 jam tak bisa ambil setengah jam saja. Baca Al-Quran setengah jam dapat berapa? Setengah juz. Bagus. Ternyata tak bisa setengah jam, sudah ambil 5 menit saja. 5 menit dari 24 jam sempatkan, itu jadi rahmat dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, kita punya Al-Quran, jangan hanya ditaruh, jangan hanya dipajang saja, baca itu rahmat. Dan kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, beliau menyebutkan wa ma huwa rahmatun wa khairun wa maslahatun. Ternyata Al-Quran itu menjadi rahmat, menjadi kebaikan, dan menjadi maslahat. Lakinna akan tetapi dzalika syifa wa rahmat, obat atau penyembuh tersebut ataupun rahmat dari Al-Quran tersebut khasatan adalah khusus hanya untuk orang beriman, khusus untuk kita. Maka kita harus bersyukur alhamdulillah. Ya bisa baca Quran, bisa mengkaji Al-Quran, ini disyukuri Pak. Ini bukan. Terus bagaimana orang yang belum bisa baca Al-Quran, yang baca saja belum bisa? Maka segera cari guru, kemudian belajar baca Al-Quran yang dirahmati Pak Ibu. Baik, Bapak Ibu atasannya Allah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'an fastabiqu lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Allah berfirman, jika dibacakan Al-Quran, fastabiqu lahu, dengarkan
Wa ansitu dan diamlah la'allakum turhamun agar kalian dirahmati. Berarti baca Al-Quran dirahmati. Bahkan mendengarkannya saja itu sudah mendatangkan rahmat. Ada orang nyimak apa nyetel murotal Al-Quran, kita ikut mendengarkan. Kita ingin baca Al-Quran kok ternyata kita ngantuk. Kita ingin baca Al-Quran kok kita badan kita capek. Ada orang baca Quran di pojokan masjid mendekat. Kita bisa jadi tak ikut baca, tapi kita mendengarkan saja. Dirahmati apa? Dirahmati, cuma dengar saja. Maka kalau seandainya kita capek, kita bisa jadi ngantuk, kita bisa jadi agak jenuh karena capek seharian bekerja. Ya anaknya suruh baca, kita dengarkan. Apa-apa ada temannya atau di masjid baca Quran, kita dekati di situ sangat iman ya Pak. Itu dihormati Pak. Ya, ternyata nggak ada ini anak juga sedang belajar, kemudian istri sedang sibuk. Siapa Pak yang suruh baca Quran? HP-nya buka HP, murotal Al-Quran dibuka, ya didengarkan. Boleh, mendatangkan rahmat, mendatangkan rahmat. Tapi banyak di antara kita mendengar Al-Quran kayak orang betah. Tapi kalau dengar lagu yang lain, dangdut betah, nyanyi yang lain betah. Al-Quran nggak betah, ini dipertanyakan Pak. Maka mendengarkannya saja itu sudah mendatangkan rahmat, dan ini khusus hanya untuk orang beriman. Ya. Wa rahmatun lil mu'minin, ini menjadi rahmat bagi orang beriman. Adapun orang kafir enggak. Allah berfirman di lanjutannya, wala yazidu dhalimina illa khasara. Dan tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim. Dan yang dimaksud zalim di sini siapa? Al-kafirin. Dan tidak akan menambah bagi orang-orang yang kafir illa khasara, kecuali kerugian saja. Maka orang kafir dengan Al-Quran, mereka mendustakan, mereka sombong, mereka mengingkari Al-Quran, maka tidak akan menambah kecuali hanya kerugian. Tapi bagi orang mukmin jadi rahmat. Baik, Bapak Ibu atasan yang berbahagia, di sini kita bisa ambil pelajaran, bisa ambil faedah yang pertama. Azamatu hadzal Qur'an wa ta'siruhu. Faedah yang pertama dari surat ini adalah tentang agungnya Al-Quran dan pengaruhnya. Al-Quran itu sesuatu yang agung, Bapak. Sesuatu yang besar, bahkan apa? Wa ta'siruhu, dan pengaruhnya Al-Quran itu juga besar. Apa tadi pengaruhnya? Bisa mengobati hati, kemudian bisa mengobati badan, kemudian bisa yang mengobati penyakit-penyakit yang lain. Maka pengaruh Al-Quran itu bisa. Maka siapapun kita yang butuh obat, baik hati kita, badan kita, jiwa kita, yang pertama kali dan yang paling utama kita berobat dengan Al-Quran. Gimana caranya? Baca Al-Quran. Sebagian dan banyak dari para ulama yang mereka yang mengobati dengan Al-Quran juga dengan wasilah air. Seperti orang Makkiyah dibacakan Al-Quran sambil buat air. Lisannya baca Quran, kemudian disiapkan air, nanti hanya diminumkan dari air untuk obat. Kita yang sehat sepertinya saya tidak ada jin, tidak ada setan yang kita buat
kaum muslimin yang memadukan banyak hal. Ya, yang memadukan banyak hal. Apa misalnya? Ada orang yang ingin berobat bawa air zam-zam. Air zam-zam juga obat. Sudah bawa air zam-zam, kemudian air zam-zamnya dipakai tawaf. Sambil baca ayat, karena orang tawaf boleh baca Al-Quran. Ya, kemudian apa setelah itu buat air dia juga ditiupkan di situ. Maka air ini sudah air zam-zam, kemudian dipakai untuk tawaf juga, kemudian jadi air yang juga jadi obat. Tapi jangan sampai setiap atau semua sesuatu ujung-ujungnya rupiah. Contoh sekarang ada madu, pilih madu rupiah. Gimana madu? Katanya madunya, nyiramnya, membuangnya sambil baca Al-Quran. Kalau madu ya sudah madu saja. Jangan sampai nanti segala sesuatu ini kopi rupiah. Akhirnya apa di rupiah dia orang apa itu? Ya Allah alam bisa. Maka yang seperti ini ya lebih baik dihindari. Kemudian annahu bahwasanya Al-Quran yaqul minal asqam, ia adalah pembebas, dia adalah penyembuh dari penyakit-penyakit al-qalbiyah, penyakit hati, wal badaniyah, dan penyakit badan, wal nafsiyah, dan penyakit jiwa. Ya, maka ini hal yang harus kita imani. Ternyata Allah yang menyebutkan sendiri, Al-Quran itu obat. Kita sakit dikasih resep sama Pak Dokter saja, kita percaya. Tapi apa ini dia resepnya apa, kemudian komposisinya apa, kandungannya apa, kita nggak tahu. Yang penting ini dari dokter diminum, percaya. Bismillah. Ternyata Al-Quran pun juga obat, bukan dokter yang menyebutkannya. Ternyata yang menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita tidak lagi? Ya, maka di antara hal yang membuat kita sehat juga, sehat badan, sehat hati kita adalah membaca Al-Quran. Baca. Baik, Bapak Ibu azza wa jalla, kaidah yang ketiga, annal kafirina bihi la yantafi'una bi, bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Apalagi apa orang kafir yang mereka sudah tentang, mereka nolak baik. Wala yasiduhum illa khasara, dan tidak akan menambah untuk mereka kecuali hanya yang kerugian. Kaidah yang terakhir, barakatul iman ala mu'minin, keberkahan keimanan bagi orang-orang mukmin. Orang yang beriman, Pak, keimanan mereka itu mendatangkan berkah. Apa di antara keberkahannya dari iman seorang mukmin? Yaitu Al-Quran bisa jadi penyembuh untuknya. Kemudian Al-Quran menjadi rahmat baginya. Dan ini hanya untuk seorang mukmin. Ada orang kafir yang bisa. Maka iman kita itu sudah mendatangkan keberkahan, Pak. Termasuk dengan Al-Quran, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, bacalah Al-Quran setiap hari. Ya, ini Bapak Ibu azza wa jalla yang bisa kita bahas satu ayat di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan PR Al-Quran kita tidak akan rugi Pak baca Al-Quran sedikit apapun. Maka sempatkan luangkan waktu untuk baca Al-Quran dan rasakan efeknya, rasakan dampaknya. Coba para ulama biasanya mencoba sesuatu 40 hari. 40 hari baca Al-Quran jangan terus. Maka Allah akan memberikan keberkahan, kebaikan, rahmatan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
dia untuk mempelajari ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'ifata wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la mustajab lah. Allahumma inni na'udzu bika minal hammi wal hazani wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min 'adab wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa mu'allimina al-khaira wa ulati umurina wa jami'il muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma shfi marḍana wa marḍal muslimin wa qiddaina 'anil madinin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.